di ini House of Hope. House of Hope ini yayasan yang dimana kita kayak memberikan pendidikan, memberikan grooming, memberikan nantinya kalau anak-anak yang sudah cukup usianya kita salurkan untuk masuk ke marketplace. Jadi ini yayasan yang untuk anak-anak dengan IBK, individu berkebutuhan khusus. Jadi nggak anak-anak aja. Jadi sampai range usianya ada yang sampai 28 tahun ada di kita. Oke, kenapa interest untuk di yayasan sendiri dan itu interest karena balik lagi ke edukasi saya. Edukasi saya kan waktu itu masternya early childhood education for kids with special needs. Jadi ya in a way balik ke passion aku yang sempat tertunda 17 tahun lamanya. ya? Berarti ini memang duniamu Dunia aku. dapat akhirnya. Yes, balik ke situ. Base-nya di mana? Di Jakarta atau di Bali? Di Bandung. Oh, Tapi semoga kalau semuanya berjalan lancar bisa buka cabang di Jakarta. gimana sih Kak, mungkin berbagi dong kisah in charge ke di yayasan ini seperti apa sih mungkin? Aku kebetulan berpartnernya, aku in charge di bagian wellness. Jadi wellness karena aku kan suka yang namanya sport, suka aktif, suka gerak. Jadi aku mau memastikan anak-anak ini nih bergerak. Because mereka sangat-sangat kurang di support untuk bergerak aktif. Karena menurut aku kalau kita aja deh orang normal butuh ya bergerak, butuh olahraga supaya metabolismenya bagus, peredaran darah bagus, oksigen bagus. Jadi pada saat mereka kerja juga bagus, moodnya nggak up and down, mereka lebih bisa fokus dan mereka jauh dari penyakit. Karena kebanyakan ya nggak semua anak-anak yang IBK-nya tuh Down syndrome, mereka tendensinya obes. Karena mereka ya selain mereka memang agak terbatas ya untuk bisa bergerakan susah dan nggak disupport gitu loh sama sekelilingnya untuk ayo kamu gerak supaya badannya nggak sampai obes. Kalau udah obes kan nantinya bisa masalah yang lain lah, diabetes, penyakit darah tinggi atau hormonal stuff lainnya. Jadi mereka harus aku usahakan bergerak. Seperti apa sih? Mungkin ada tingkatan kesulitan untuk ngatur anak-anak demikiannya mungkin kalau dari kalau Inga sendiri? kesulitan sih kita dibantu sama tim psikolog juga, ada guru-guru juga yang udah memang terlatih, udah berpengalaman banget. Jadi biasanya yang mau masuk ke situ akan ada tesnya dulu, dites dulu sama psikolog kita. Terus nanti kalau mereka udah mencapai usia boleh kerja 18 tahun itu, kita bantu salurin. Which is why aku butuh teman-teman untuk membuka hati kalau memang kamu punya perusahaan apa gitu ya, dan bisa memberikan izin anak-anak IBK ini untuk magang gitu, untuk nyoba dulu. Jadi yang kita salurkan pun juga ini pasti udah ready, udah siap untuk ke marketplace. Because sometimes people udah punya stigma sendiri, udah punya wall sendiri, nggak mau kasih kesempatan padahal mereka bisa. Jadi kalau memang kalian mau membiarkan mereka mencoba magang aja dulu, please contact us di House of Hope. Kayaknya mungkin kan ada beberapa tempat yang akhirnya mempekerjakan anak-anak demikian. Gimana sih lo dengan anak-anak ini yang masih Anak-anak kasih ini yang kesempatan? udah kerja beda banget. Setelah 1-2 bulan mereka kerja, self confidence-nya jadi ngeboost banget. Mereka jadi yang tadinya mungkin awalnya kalau ketemu orang masih yang nunduk, masih malu, masih gimana gitu ya. Pas udah bekerja mereka tahu mereka bisa earn their own money, mereka ketemu sama orang-orang normal dan bisa bergaul, dikasih kepercayaan mereka, jadi kalau jalan udah bisa negor, udah mau nyapa duluan. Jadi it's really good. Kayak salah satu killing time juga nggak sih, artinya ketemu banyak anak-anak terus mungkin di tengah kesibukan nge-gym juga nih salah satu killing time juga sih. Enggak di tengah sih, kesendirian. Aku memang di situ, kerja di situ, aku bagian in charge di wellness programnya gitu. Jadi enggak killing time, memang itu passion. Salah satu memang. Iya, jadi aku bolak-balik ke Bandung and then help with the Hopecast. Jadi kita punya podcast tapi namanya Hopecast. Di mana di situ banyak narasumbernya yang memang mungkin parents atau educator atau orang-orang yang memang bergerak atau pernah bantu di bidang special needs. Mengisi kesibukan di tengah kesendirian, pada akhirnya memilih Mengisi kesibukan selain itu aku juga coaching, tapi aku kalau coaching selalu one on one, private coaching. Selain itu paling baking, terus ya sama anak-anak during weekend gitu. Jadi waktunya cepet aja lewat terus berlalu. ini gimana untuk anak-anak sendiri, artinya kan quality time, apalagi dirimu bilang bolak-balik ke Jakarta Bandung, dengan anak-anak sendiri seperti apa? Mungkin ngasih pengertian mamanya ini harus kerja bolak-balik Jakarta Bandung. Kalau sama anak-anak aku ketemunya tuh weekend, yang udah pasti fix banget. Biasanya tuh kalau minggu kita pasti makan malam bareng, spend time bareng, quality time-nya pas minggu. Karena kalau weekdays mereka sekolah aja sampai jam 5, itu pun pulang sekolah masih ada les piano, vokal, and then they do gym, boxing. Jadi
udah capek banget lah. Belum mereka ngerjain tugas juga lagi, jadi weekend aja ketemunya. Spend time-nya biasanya ngapain aja? Spend time, kadang-kadang kita nge-gym bareng. Makan udah pasti. Sometimes aku sama Kenzo suka kalau ada film yang emang kita sama-sama suka nonton bareng gitu. Sometimes sama oma opa juga pergi makan, nge-mall, ke Bali kalau pas mereka libur. Cerita nggak sih, mungkin anak-anak kan kemarin sempat dekat juga, ada yang pacaran dengan ini terus putus. Cerita demikian nggak sih dengan Cerita lah. Dari dulu Kenzo anaknya terbuka kok. Dia cerita. sudah ada yang baru mungkin kayaknya? Yang baru belum, karena dia lebih mau fokus di education dia nih. Karena kan udah mau selesai, udah mau uni kan. Jadi dia lagi fokus itu. Berarti untuk love percintaannya belum. Saat ini sih belum. Tapi kalau sampai ada pasti dia kasih tahu kok. Karena kita pasti discuss. Kayaknya mungkin dikit aja kali mau yang kemarin viral itu. Ih, nggak mau kalau itu. Ya, mungkin gimana Nanti jadi panjang. Dikit aja Kak. mungkin banyak yang nge-DM, banyak yang ngetek-ngetekin, apalagi fans ya di sosial media pasti banyak banget yang ini. Terganggu nggak sih? Enggak. Karena yang nge-DM aku mostly orangnya baik-baik, kasih support, doain aku, harus sabar, harus bahagia, bahwa aku udah melakukan yang benar, aku udah di jalur yang benar, dan jadi mereka baik-baik sih. Nggak, maksudnya agak kecewa nggak sih? Kecewa mungkin pasti, terus kecewanya kadarnya seperti apa sih? Mungkin masih Kecewanya cuma sebentar banget, karena aku dikasih link pun aku nggak mau buka, karena nggak penting bagi aku kan, karena sempat ada yang begitu. ada yang kasih tahu gitu loh. Terus aku nggak mau buka, sampai akhirnya ada yang, "Mbak Inga, ini ada yang lucu banget," gitu. Ada soalnya kayak Instagram siapa gitu, dia malah dia yang ngegas gitu loh. Jadi dia mengomentari video yang dia lihat, cuma lucu banget, jadi dia ngamuk sendiri. Jadi aku, kamu lucu banget ngegas gitu doang. Tapi kayaknya banyak yang mungkin tidak terima dengan statement demikian, para netizen akhirnya membela dirimu. Kenapa sih harus dibahas lagi? Padahal kan sudah kemarin ya. Just ditanyakan sama orangnya yang membahas, Tapi- yang membuat jadi bahasan. Tapi banyak yang ngedukung netizen, dirimu sendiri. Kalau yang nge-DM aku ya obviously mensupport. Kayaknya lebih memilih untuk tidak menanggapi ya. Iya. Karena jadinya panjang lagi dan aku udah happy nih. Jadi kalau misalnya ke drag lagi aku nolak, nggak mau. Aku udah happy, udah di sini. Ya, udah happy tapi masih di